besar takhrij. Jadi ada 3 langkah besar takhrij. Nanti itu template-nya nih. Tahu template-nya? Coba siapa template? Menjiplak dari hasil hasil dasarnya, terus kita tinggal editing di bagian itu. Ada yang lain? Template itu atau di sini namanya daftar isi lah. Langkah-langkah. Di situ ada 3 langkah besar. Yang pertama tauhid. Yang kedua tasrif. Yang ketiga darajatul hadis. Nah nanti metode takhrij yang 5 saya ceritain tadi itu abangnya digunakan di langkah pertama. Oke. Di langkah pertama. Itu disebutkan di situ. Tauhid itu nama lainnya adalah otentisitas. Menggunakan 6 metode. 6 metodenya ntar lagi kita jelasin. Yang kedua tashdid. Nah, ini menggunakan skema sanad dan penelitian rijal. Kalau jadi kesimpulan. Oke, nggak apa-apa, bingung aja dulu. Ya, yang jelas saya ingin poinnya adalah ada 3 langkahnya, 3 langkah besar sebagai outline. Untuk apa outline, Pak? Jadi umpamanya ada seorang dia ceramah, dia bilang umpamanya innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Kata sabda Rasul mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma. Jadi kita yang mendengar ini sebagai pengkaji hadis, itu hadisnya rawahu siapa itu? Nanti pulang dari ceramah ini saya mau coba takhrij. Maka yang Anda lakukan adalah itu outline-nya, 3 langkah besar. Oke? Jadi si hadis tadi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi itu bawa ke 3 langkah besar ini. Innama ju'ila dan seterusnya itu, baru di bawahnya itu 1, 2, 3 tausik, nanti tashdid, kesimpulan. Itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, namanya siapa? Cynthia, ini ada hadis, kamu kan anak ilmu Al-Quran tafsir, tolong ditakhrij dong. Ya, ada orang bilang begitu ya. Maka yang harus langsung muncul di pikiran kamu adalah itu 3 langkahnya. Atau nanti umpamanya Anda ikut komprehensif. Kalau di IAT sih nggak akan ditanya, yang ditanya mungkin tentang tafsir kan. Mungkin dosen bertanya, ini ada hadis, tahu nggak cara nakhrinya? Kamu langsung pikirannya ke sana. 3 itu. Oke.
Pertama Pak, saya tausik dulu nanti hadisnya, lalu saya tasik, lalu nanti ketemu tuh darajatul hadisnya, mau sahih, hasan atau dhaif gitu. Oke, pegang? Pegang. Oke, sekarang kita masuk langkah pertama. Apa yang Anda lakukan di langkah pertama? Itu pertanyaan berikutnya kan? Ya. Tentunya apa yang dilakukan di langkah pertama adalah 6 metode takhlid. Sini ada 6. 5 lah. 6. Soalnya yang ke-6-nya datang di 20 tahun terakhir ini. Yang 5 itu datangnya udah 12 abad yang lalu. Si nomor 6 datang baru 20 tahun ini, seumuran kamu lah. Kalau yang 5-nya itu udah pakai kakek-kakeknya saya gitu-gitu ya. Umurnya gitu kan. Gitu. Oke. Jadi kita diberi 6 pilihan untuk ngecek hadis yang tadi tak bertuan itu. Oke, pegang. Kemudian ke-6 ini, saya langsung kesimpulannya dulu, baru nanti kita bongkar satu-satu. Ke-6 metode ini intinya adalah satu, untuk mengetahui alamat hadis. Apa itu alamat hadis? Ruwahu siapa? Apa itu ruwahu siapa? Ini hadis ada di kitab apa? Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud, dan seterusnya. Atau tidak ada di mana-mana Pak? Ya palsu. Kan? Pertama, di langkah yang pertama itu kita bertujuan untuk mengetahui alamat hadis. Maka kelompok 1 kemarin dia harus mengembangkan salah satu definisi takhlid adalah azwul hadis ila mukharrijiha. Menyematkan sebuah hadis di kitab mana dia berada. Dia Anda kembangkan. Jadi yang pertama, oke, untuk tahu ini rawahu siapa. Oke. Dan yang kedua, kalau bicara rawahu siapa, maka itu artinya bicara kuantitas hadis, sanad. Oh ternyata Pak alamatnya rawahunya ada 5. Ada 5 rawahu. Berarti ada 5 alamatnya. Pertanyaan berikutnya, apakah sanadnya sama semua? Oh beda. Nah, baru dilihat di situ nanti kuantitas sanad, jumlah sanad. Masih bingung? Bingung ya? Oke. Yang pertama di sini tausik itu. Cari alamat hadis. Nama cuma ilal imamu li utama B, ternyata ditemukan di salah satu buku kisah Sita ya. Atau 5 dari 6. Berarti jumlah hadisnya 5. Jumlah sanadnya. Untuk apa kita tahu jumlah sanad? Ya semakin banyak sanadnya ya semakin kuat hadis itu, semakin sahih kan begitu. Semakin otentik dia. Tausik itu sendiri kalau bahasa Indonesia akademisnya, ilmiahnya otentisitas. Otentik itu jelas, bertuan, kemudian ada pemiliknya, berarti benar milik Rasulullah. Ada. Oke. Nah, cara untuk mengungkap alamat, menghitung kuantitas sanad ada 5 cara, 6 cara. Nanti kita belajar.
salah satunya, bukan keenam-enamnya. Oke, pegang ini ya, tausik itu ya. Baru tujuan yang ketiga dari langkah pertama ini adalah status hadis menurut orang lain. Oh iya Pak, itu sudah saya takhrid hadisnya, saya temukan di Bukhari, ada juga di Muslim. Berarti hadisnya sahih Pak, menurut Bukhari, menurut Muslim. Muslim sama Bukhari itu siapa? Orang selain saya Pak. Berarti ini sahih menurut orang lain. Nanti di langkah kedua baru menurut Anda. Nanti baru Anda yang tentukan di langkah kedua. Oh ya, saya masih ragu nih dengan karena belum ada jaminan di kitab ini sahih semua, maka saya merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut. Maka di langkah kedua Anda sendiri yang tentukan. Itu masih mungkin beberapa pertemuan ke depan. Oke, pegang ya. Ini kita simpan dulu nomor 2 ini. Saya fokus analis ini. Itu pun baru tujuannya. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apakah tujuannya cuma hanya ada 3 atau lebih? Tujuan Yang itu alamat hadis kualitas. ya secara umum demikian. Tentu tujuan-tujuan utamanya itu. Atau tujuan sekundernya ya banyak. Contoh, karena kita melakukan tausik, maka tahu ini hadisnya ada 2 sanad, berarti aziz, bukan anjis, bukan ya, aziz. Karena sanadnya 1, jadi kita tahu Bukhari. Tuh. Tujuan yang lainnya, gara-gara kita lihat berbagai alamat hadis, maka kita tahu variasi matanya. Contoh, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Oh ternyata setelah ditausik bukan hanya makarimal akhlak Pak, dapat juga husnul akhlak. Ya, gitu. Jadi ada 2. Nanti yang mana yang lebih kuat dari yang 2 ini? Nomor 2. Oke, gitu ya. Secara umum ini yang harus Anda temukan di langkah pertama. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau enggak kita lanjut. Oke. Saya ingin yakinkan Anda pegang. Kalau kepegang, kalau belum kepegang, seharusnya kita nggak lanjut. Pegang ya. Pegang. Oke. Karena nanti berlaku seumur hidup. Oke, ini tausik langkahnya. Jadi tausik juga ada langkahnya, ada template-nya, ada daftar isinya, gitu. Oke. Oke, udah pegang ya. Secara umum 3. Terus pada nomor 1 ada 3 lagi. Oke, gitu. Ada 3, kemudian nomor 1 ada 3 lagi gitu, berbilik. Nah, supaya saya masuk ya. Masuk. Jadi di tausik itu ada namanya al-isyarat. Jadi ulama kita dahulu
itu dia membuat atau mereka membuat kamus hadis. Kalau kalian belum lahir ya di tahun 90-an itu belum lahir ya. Tapi kalau penasaran nanti bisa searching di Google. Dulu itu orang kalau mau nelpon itu ke wartel. Di wartel itu biasanya ada buku telepon. Nah ini juga sama. Dia ada buku alamat hadis. Tujuan kita kan mencari alamat hadis. Supaya tidak makan banyak halaman, supaya bisa mencakup semua hadis yang sangat banyak. Katanya Imam Bukhari saja dia hafal 100.000 hadis, yang dimasukkan ke Sahih Bukhari hanya 5.000 sekian hadis. Maka untuk mengumpulkan semua itu dalam satu kamus hadis, kalau dirinci semuanya, wah bisa gini kita bawa itu kan, bahwa bukunya saking tebalnya. Jadi maka dibuatlah rumus-rumus, dibuatlah simbol-simbol. Di dalam bahasa Arab, rumus simbol namanya isar. Atau rumus, benar. Rumus. Jadi untuk tausik yang pertama itu dulu itu kerjanya ini hadisnya saya bawa ke perpustakaan. Saya pergi ke perpustakaan, lalu saya cari-cari buku kamus hadis, lalu saya buka kamus hadisnya. Nah setelah dibuka, oh halaman sekian, tulis rumusnya. Setelah ditulis rumusnya dapat dia sebutkan di situ kho itu berarti Bukhari. Kitab Siam, oh pada bab siam. Sod, sofha, halaman. Jim dulu, jim. Jilid kedua. Sod, sofha, halaman 200. Kamu bawa alamat ini, catat, pergi ke buku Bukharinya. Buka Sahih Bukhari. Jilid 2 cari. Jangan jilid pertama nggak ketemu. Buka kitab siam puasa, situ nanti halaman 200 atau nomor hadis. Secara manual demikian. Bayangkan kamu kalau menakrid itu nyari alamat hadis pergi ke perpustakaan. Saya dulu waktu S2 nakrid nyari ini. Nyarinya huruf short. Pas mau short, mau dapat, halaman yang saya cari dirobek orang. Karena dulu sulit bukunya, tidak bisa dipinjam, jadi muncullah godaan setan. Dirobek, bawa pulang, kantongi. Akhirnya orang lain mau pakai nggak bisa. Kalau sekarang kan nggak ada seperti itu, PDF-nya udah lengkap. Tetapi ini harus Anda ketahui. Dan semua para dosen masih ngajarkan ini. Kalau saya nggak pakai ini lagi saya, tapi harus diajarkan. Itu tausik, jadi bawa hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dapat kamus hadisnya, buka, catat alamatnya, kho kitab siam sofha 200. Udah dicatat, bawa cari kitab Sahih Bukharinya, buka-buka jilid 2 tadi halaman 200. Oh dapat innama ju'ilal imamu liyutamma bih wa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka wa idza sajada fasjud. Gitu.
tulis we. Gitu. Kalau di kamus tadi ngasih alamatnya 10, Anda cari 10 jilid buku. Gitu. Bisa saja kan di situ untuk nama jual imam itu ini 201, Mim Muslim, Nun Nasai. Udah nanti pergi cari Bukhari dapat tulis, belum lagi cari dapat tulis. Tahu-tahu yang Nunnya nggak ada kitabnya, maka bisa berhari-hari. Yang itu kan sekarang sudah nggak zamannya. Buka PDF-nya, buka Maktabah Samilanya, kita tes. Ju'ilal imam. Tempat. Kalau Anda ke perpustakaan bisa tua dan ribu. Nasai ada, kemudian Jadini ada, Daud ada, Ibnu Majah ada, Tirmizi ada, Bukhari Komo, Musnad Ambal ayat, Muslim Ogi ayat, Galendona Ogi ayat. Tahu gula, Muwatta ada. Ya. Jadi kemarin minggu lalu kan saya nggak masuk ya karena ada konferensi hadis di Garut. Nah, oleh-olehnya di situ ada seorang dosen ya, saya senang dengan makalahnya karena dia menolak teori Barat yaitu Juinbol dan Yosef Shah. Itu menurut saya bagus. Karena kata dia ternyata teorinya orang Barat dangkal karena menggunakan metodologi sendiri, tidak menghiraukan metode Arab. Padahal yang dikaji oleh adalah hadis miliknya orang Arab. Sementara kalau kita bicara kajian Barat, dia marah kalau kita nggak pakai metode dia. Oke, gitu faktanya ya. Untuk tausik ternyata di sini ada di kutubus tis'ah. Ini 40 kan karena terulang-ulang. Karena terulang-ulang. Kitab 6 ya. Jadi ada di situ. Nah, untuk ya sebelum lanjut ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Saya tanya ya, coba. Jadi kalau ada hadis gimana itu yang cara menahan? Boleh dilihat nggak apa-apa. Penting nanti mampu menyampaikan. Ilustrasinya gimana kira-kira kalau mau belum paham sama sekali ya? Oke, nggak apa-apa. Siapa? Nah.
kalau untuk hadis siapa yang misalnya contoh kita dengan hadis Pak. Nah, pertama kita lihat dulu nih, kan ada 3 langkah besar ya Pak ya, ada tausik, ada hadis itu sama saudara ya. Yang pertama kita itu tausiknya terlebih dahulu menentukan alamat hadis. Jadi si hadis ini kalau siapa misalnya kalau Bukhari, berarti kira-kira dari Bukhari. Jaro Muslim berarti kita dari kitab Muslim, maka kita merujuk ke kitab-kitab tersebut. Atau misalnya kita pengen lebih simpel lagi, nggak harus ke perpustakaan misalnya itu kan, bisa kayak pakai aplikasi rekomendasi Bapak tadi, Bapak Sumila itu kan, kita pakai keyword hadis yang kita kenal tadi, maka nanti langsung keluar rujukan kitabnya di mana aja, dan itu kita bisa, setelah kita temukan rujukan kitabnya, bisa kita lihat kualitas sanadnya, kemudian status hadis orang lain. Baik, boleh tepuk tangan Pak. Perwakilan satu singkat saja, supaya maksud saya punya dasar. Oh lanjut, kalau ngapain saya lanjut kalau ada memang apa ulang-ulang nanti. Ini satu orang paham, baru satu. Kalau ada sampel 2 atau 3 kan merepresentasikan, itu menyelamatkan yang lain. Gimana? Cewek. Ya. Siapa? Oh, iya. Apa? Iya. Oh, ini sama jadi. Kalau dari segi pertama ada 3 langkah besar untuk mengetahui hadis. Pertama ada tausik, tasik, juga ada. Langkah yang pertama yaitu tausik. Tausik ini ada 6 metode, namun sebelum belajar dari metode ini kan ada tujuan utama dari ketiga metode itu. Yang pertama adalah untuk mengetahui alamat hadis. Nah, untuk mengetahui alamat hadis ini dicari dari ada yang manual dan ada juga dari maktab syamilah. Iya, nah, untuk mencari di dalam kitabnya langsung, berarti kita harus mengetahui rumus-rumusnya terlebih dahulu, dituliskan terlebih dahulu, baru nanti itu akan memudahkan kita dalam mencari dahulu hadis. Barulah ketemu alamat hadisnya. Setelah itu kita cari kuantitas sanad. Kalau misalkan sanadnya banyak, berarti kualitas dari hadisnya itu juga lebih baik. Lalu yang ketiga tujuannya adalah menentukan status hadis tersebut menurut orang lain. Itu maksudnya menurut orang lain. Maksudnya menentukan status hadis menurut orang lain itu menurut kita yang mencari melakukan langkah-langkah takhlid hadis. Alamat hadis yang kita temukan ya. Menurut kitab hadis yang kita temukan. Contoh umpamanya ya, contoh ya. Di siapa nih? Musnad Ahmad kan? Musnad Ahmad itu enggak sahih semua loh di kitabnya. Karena semua hadis yang ada sanadnya dia kumpulin, makanya Musnad Ahmad itu 30 jilid. Jadi di sini tuh Ta'liq Syu'aib Al-Arnaud. Komentar dari ulama Syu'aib Al-Arnaud mengatakan isnaduhu sahih ala syartis syaikhan. Sanadnya sahih menurut standar Imam Bukhari dan Muslim. Itu kan maksudnya itu. Maka karena udah ketemu alamat ini, kita percayakan saja. Oh iya Pak, saya udah temukan ada di Musnad Ahmad. Tapi Musnad Ahmadnya itu
sudah ditahrid oleh Imam Shu'aib Al-Arnaud, kata dia sanadnya sahih. Nah, itu pekerjaan kita di tausik. Lalu dilanjut bertanya, itu kan menurut Arnaud, menurut kamu gimana? Minggu-minggu nanti. Sekarang jangan dulu. Ini dulu ya. Oke. Saya kasih kesempatan siapa yang kira-kira belum menangkap. Biar saya coba ulang di titik mana. Karena ini takutnya kalau kita masuk ke matlaul hadis kebanyakan ya. Nah, jadi saya pikir di kepala saya kayaknya ditunda saja matlaul hadis ini. Dan tadi saya mau ngajak Anda masuk ke teori yang pertama. Dengan tadi kita di sini masuk ke sini ada 6, ada 3 tujuan, mau masuk yang pertama. Tapi kalau tadi belum paham sekali, kemudian tapi yang 2 orang udah lancar-lancar. Boleh silakan nanya dulu nih. Titik mana sekarang? Ini kan kalau ada Mas Aziz masuk ke tausik. Kalau yang Isya yang tadi yang pengadilan sebenarnya apa? Yang mana? Isya terus rumus terus gimana? Ya, itu cara kerja dari ke-6 ini. Jadi cara kerja dari teori-teori kamus itu ini. Itu, 3 itu. Jadi secara umum sebetulnya nanti kelima ini sudah ada gambaran yang ini 3 itu. Cuma nanti minggu depan saya mau ngajak Anda melihat kamusnya gitu. Cara apa? Menggunakan kamusnya. Nah sekarang nggak usah dulu karena ini sudah lumayan juga kan? Silakan yang satu lagi. Tadi 2. Sama. Oke. Menjadi satu boleh, tapi kalau sekiranya pakai satu metode enggak luas, boleh pakai yang lain. Boleh. Ya, ada lagi? Iya. Saya lihat Anda bersemangat semua, saya senang. Jadi itu saja dulu. Nah untuk kawan yang bertugas, coba ini nanti dirujuk kitab-kitab takrib. Tausik itu seperti apa menurut bahasa, tausik apa? Wasako, wasiku, tausik. Lihat beberapa kamus. Cara merangkum itu demikian. Lalu tausik tasir ini 3 langkah besar itu kira-kira ada rujukannya di mana? Coba cari baik di artikel maupun di buku juga boleh. Nah, saya kira untuk mencari buku di internet di Google Anda sudah lebih paham. Tinggal kategorinya aja dirubah, buku, artikel, jurnal kan gitu ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan untuk tidak mengacaukan atau menggangat dengan. Gitu ya. Ya. Walaupun mata kuliah ini 3 SKS, kalau kita kejar kuantitas waktu juga kalau mengacaukan apa yang ini, saya nggak pakai. Mungkin dapat ketangkap, ya. Cuman ini takutnya hilang nanti harus kita hilang. Maka minggu depan beberapa menit di awal kita dengarkan pengurusan ini. Siapa? Ya. Oke. PJ mana?